Itu setiap event ada 300 peserta yang ikut. Selama ini belum ada das app gitu, dia bayarnya pakai Google Form, terus transfer, udah tuh pegel dia ngecekin mutasi kan. Udah masuk belum ya duitnya ya? Activity-nya ini makin tinggi volumenya, mereka perlu ke bengkel kan istilahnya gitu. Benar. Physio, sport massage itu juga salah satu sektor yang udah pasti akan atraktif gitu. Belum lagi suplemen gitu ya. Oh iya, kayak gitu. Banyak sebenarnya. Healthy food. Iya, makanannya gitu. Jadi sebenarnya ya itu karena masih pagi, kompetisinya masih sangat minim gitu ya. Tinggal mau suka di mana, udah fokusin di satu bidang gitu ya. Banyak juga brand-brand yang sudah mulai melihat sektor wellness sports ini menjadi daya tarik gitu dan apalagi community based gitu ya. Mungkin dulu event-event musik yang menjadi daya tarik paling tinggi gitu ya, konser segala macam. Nah sekarang udah mulai pelan-pelan hampir apple to apple nih. Halo Nalar People, balik lagi sama gue Ray di Nalar Bicara. Kali ini gue kedatangan salah seorang co-founder yang bisnisnya itu di industri olahraga. Everyone please welcome Alis. Hey, siap bro. Thank you banget lo udah coming lo hari ini. Aduh, sama-sama thank you. Really appreciate your time ya. Thank you banget. Tapi gue pengen gue penasaran, gue ngeliat di LinkedIn lo itu kan lo dulu kerja di bank ya. Dan nggak cuma 1 atau 2, cuman kayak ada berapa 3 atau 4 gitu ya. Sempet di 3 bank ya. Kenapa karir trajectory lu tuh ada di bisnis entrepreneurship dan di olahraga gitu? Iya, memang mungkin yang pertama background keluarga juga sebenarnya orang tua semua di entrepreneur sih gitu ya. Oke. Nah, cuman memang pastilah zaman dulu kan kita selalu diingetin kalau mau berbisnis paling nggak kerja sama orang dulu, profesional. Jadi karena memang juga dulu kakek juga di banking dulu, salah satu karir di sana, saya coba nih di perbankan gitu. 3 bank lah waktu itu, ada multinasional, sempat juga yang lokal gitu. Kemudian setelah 3 bank itu mungkin 8 tahunan lah kira-kira gitu. Memang mau coba nih entrepreneur. Saya mikir waktu itu karena ya mumpung masih belum terlalu tua lah ya, masih 30 jadi masih bisa taking risk gitu ya. Ibaratnya kalau gagal kan ya balik lagi ke sebelumnya, mungkin masih bisa nggak jauh-jauh ketinggalan lah kira-kira gitu. Ya nyoba-nyoba lah, bisnis waktu itu nyoba beberapa hal gitu ya. Sempat ada yang berhasil, ada juga yang ternyata tidak berjalan dengan baik kayak gitu ya. Nah terakhir sebelum memang menjalankan sports bisnis ini, memang saya masih nyambung waktu itu sama banking. Jadi saya bikin perusahaan sama partner saya itu di tech, digital tech, tapi yang memang kliennya tuh mostly di financial institution, jadi banking gitu-gitu, multi finance, leasing dan sebagainya gitu. Jadi masih nyambung antara karir sama setengah ada entrepreneurnya kira gitu. Harus jalan, mungkin kira-kira 2-3 tahun. 2020 pandemi gitu, karena kebanyakan tuh kita bisnis modelnya tuh kliennya financial institution, banking. 2020 tahu sendiri semua nggak ada yang berjalan pada tiarap semua ya, pada itu ya. Belum tikar, kita lagi nggak gampang lah situasinya gitu, sempat slow down, benar-benar berhenti. Terus saya iseng-iseng waktu itu kan 2020 mungkin 6 bulan setelah pandemi lah ya. Ketika kita udah bisa mulai keluar rumah, karena juga saat itu banyak gym tutup gitu ya, dan orang-orang pengen keluar kan, pengen bangun imunitas tubuh, pengen outdoor, cari matahari, outdoor activities gitu ya. Itu kan mulai sering tuh semua melakukan itu. Akhirnya saya ajak teman-teman lama, teman-teman deket sih awalnya, close group kita olahraga bareng dengan lari gitu. Mungkin ya 5-10 temen gitu olahraga bareng, rutin tuh tiap minggu gitu. Nah ternyata pada saat itu karena memang tadi banyak sarana studio gym nggak ada yang buka, mulai banyak teman-teman saya ini bawa teman-temannya lagi gitu untuk kita kumpul bersama. Tapi spesifik untuk lari ya? Masih lari gitu. Akhirnya yang tadinya mungkin kecil bertumbuh jadi cukup banyak lah gitu. Teman-teman baru malah yang saya kenal di pandemi dan karena lari gitu. Ya udah, karena pas itu teman-teman udah mulai darinya mungkin iseng-iseng sports enthusiast yang hobi cuma rekreasional, akhirnya kita coba ini gitu, coba sepeda gitu, coba berenang dan sebagainya. Jadi akhirnya mulai bertambah, dan membernya bertambah pun cabang olahraga juga nambah juga. Jadi jalan hampir setahun, lumayan banyak aktivitinya yang tadi seminggu sekali jadi bisa 3-4 kali dalam seminggu gitu ya. Dan memang waktu itu
community-nya ini berbayar untuk ikut Oh, udah langsung berbayar tuh di ikut awal-awal. activity-nya bayar karena kita berkumpul di satu venue gitu ya, ada satu tempat kita waktu itu di GBK seringnya. Ya. Jadi mesti bayar fasilitas tempat. Terus ngumpul-ngumpul tuh biasanya kita training latihan. Jadi latihan itu kan ada pelatihnya. Jadi pelatih mesti dibayar, tempat mesti dibayar. Jadi mereka bayar iuran lah yang ikut gitu. Nah, tadi karena bertumbuhnya cukup lumayan di hampir setahun di awal dan berbayar, dan karena kan ini sebenarnya project iseng-iseng kan awalnya kan. Jadi kita bikin Instagram, kita bikin logo, semua sendiri tuh. Belum nggak kepikir lah mau nge-hire orang iseng-iseng kan. Kita jadi admin juga, kita cover semua, terus jalan udah mau setahun. Karena membernya itu berbayar, akhirnya saya utilize teman-teman developer di kantor sebelum pandemi itu, gitu di kantor saya yang untuk ngebikin apps-nya itu ya. Iya, coba bikin apps karena mereka udah biasa bikin apps buat payment dan sebagainya. Kita akhirnya mulai prototype, bikin UI UX segala macam, akhirnya ya kita launching. Nah, karena pas bikin itu kan pasti ada investasi, ada permodalan gitu. Jadi tadi pas awal setahun pertama masih iseng-iseng dan ya bukan profit center lah ya. Begitu udah ada investment, ada permodalan, akhirnya kita transisi menjadi PT lah gitu, jadi platform dan berbentuk PT profit center karena ada permodalan di situ, mulai nge-launching si app-nya itu gitu 2021 tuh gitu. Ya udah 2021 udah mulai sedikit-sedikit merekrut teman-teman lah yang bisa bantu-bantu untuk bisa ini lebih menjadi serius lah kira-kira gitu. Akhirnya mulai diperbanyak kelasnya yang tadinya hanya cuman fokusnya di sports enthusiast yang dewasa. Mulai ada satu partner yang join sama saya di awal untuk kita bisa bikin kelas-kelas buat anak-anak. Jadi kita bikin akademi pelatihan olahraga itu partner saya ini juga lumayan ya pas ketemu juga lah gitu, cocok juga. Dulu dia perjalanan karirnya tuh lama sebagai sports coordinator di sebuah sekolah internasional gitu. Jadi pelatih dan sports coordinator yang salah satu sekolah ini udah mungkin ekskul olahraganya yang paling lengkap lah. Ada Jakarta gitu ya. Paling bagus lah, basket, bola, baseball segala macam. Akhirnya sama pas pandemi juga rutinitasnya dia juga agak sepi di kegiatan berkantornya, akhirnya bergabung lah kita bersama-sama ngebangun Deasi ini. Itu ibaratnya co-founder pertama lah yang gabung lah istilah gitu. Jalan. Udah akhirnya kelas itu makin banyak, ada yang dewasa, ada yang anak-anak. Terus ada yang join lagi, ada yang join partner lagi di kita juga. Dulu emang pengalaman juga di sports juga, bikin event-event olahraga di kategori yang berbeda gitu. Akhirnya pas PPKM atau PPSBB lah waktu itu udah mulai orang berkumpul, udah lebih batasan-batasan udah lebih mudah udah gitu kan. Fleksibel ya. Akhirnya pas jalan 2 tahun mulai kita melakukan event-event secara reguler, event-event besar lah skalanya yang dihadirkan mungkin bisa 500 orang sampai 1000 gitu. Kita bikin event cukup rutin gitu ya. Bisa setahun bisa mungkin 4 sampai 6 kali event, turnamen basket, turnamen tenis, turnamen renang, sampai sekarang jadi setahun bisa mungkin 8 event gitu secara reguler. Dan itu fokusnya udah lebih lebar lagi tuh. Ke banyak kategori cabang kategori gitu ya. Banyak dan ya akhirnya pada hari ini masuk 3 tahun ya, mau 4 tahun. Sudah mulai kita bisa bagi-bagi lah. Di dalam DAS ini udah ada bagi-bagi pilar gitu ya. Sekarang udah ada 4 pilar yang sudah berjalan secara paralel gitu ya. Jadi awal sports event gitu ya. Jadi sebuah kita sebagai promotor event lah. Jadi kita bikin event-event tadi kategori cabangnya tadi beragamnya, ada basket, ada tenis, ada lari, ada renang segala macam. Sebagai promotor, kemudian ada satu pilar lagi kita sifatnya ke training class. Baik yang individu level, jadi benar-benar member atau customernya B2C, sama kita juga ada yang B2B. Jadi kita juga handle sekolah-sekolah gitu karena pengalaman partner saya dulu emang handle di sekolah buat modul-modul buat pelatihan sport di sekolah, akhirnya kita bikin yang sama sebagai vendornya. Itu ya kalau misalnya di sekolah jadi ekstrakurikulernya dia. Jadi ekstrakurikulernya dia ya. Jadi sekolah terima beres. Jadi dia satu pintu sama kita sebagai vendor. Kita ngurusin semua tuh dari mulai pelatih. Pelatihnya udah pasti yang secara sertifikasi juga ada ininya syaratnya gitu ya. Kemudian kita bikin modul. Nanti setiap berapa bulan ada naik level kayak gitu. Jadi dia udah nggak pusing lah satu pintu sama kita. Itu kita pegang beberapa sekolah, ekskul basket, ekskul renang kayak gitu. Nah tadi jadi ada event, terus kemudian ada akademi atau program.
Yang ketiga, kita awal tahun sudah mulai menjalankan digital media juga, podcast seperti kayak seperti yang sekarang ini nih. Cuman bedanya topiknya kita nggak jauh-jauh dari olahraga ya, wellness. Jadi kita undang teman-teman sports enthusiast atau pelatih dan sebagainya. Sama satu pilar terakhir kita, ini kan service semua nih, event, tadi activities, kemudian media. Kita ada satu pilar adalah produk. Jadi kita udah mulai melaunch awal tahun kemarin, bikin merchandise. Bikin merchandise. Sports tapi lebih ke kategori lifestyle gitu. Jadi karena kita lihat sekarang kan orang ke kantor gitu busananya bajunya udah bukan baju resmi lah ya, udah bukan baju rapi, udah pakai kaos gitu ya. Iya, kaos, sepatu lari gitu itu udah mirip-mirip nih udah kayaknya. Ya, jadi akhirnya kita mulai mengeluarkan satu season kemarin, pertama satu capsule untuk lifestyle produk yang bisa dipakai lebih ke buat hari-hari lah, pre and post olahraga kayak gitu. Jadi udah ada 4 itu yang jalan sekarang gitu. Nice. Wow. Kalau misalnya dibilang apa ya, ide bisnis lu itu dari yang nggak sengaja gitu ya. Iya. Jadinya sekarang udah ada 4 pilar kayak gini sih. Lumayan ini padat jadi sekarang. Jadi padat. Tapi ini bukan sesuatu yang lu envision gitu ya sebelumnya ya. Enggak. Maksudnya lu tadi di awal udah bilang kayak lu emang datang dari keluarga entrepreneur. Tapi mungkin different type of entrepreneur, not in the sports entrepreneurs gitu kan. Beda bidang kan. Jadi lu bener-bener dapat ini, tiba-tiba ini boleh juga nih bisnisnya nih gitu ya. Ya memang diuntungkan juga dari sisi global juga ya. Jadi wellness gitu ya. Wellness ini kan jadi omongan banyak orang sekarang setelah pasca pandemi ya. Semua yang terkait sama wellness atau sports ini kan kita lihat di luar lah ya, global itu kan lagi atraktif lah. Dan semua turunannya gitu ya. Dari produk, dari tadi physical activities, dari segala macam yang terkait wellness itu growth-nya luar biasa. Nah kebetulan Bea Sports ini ada di dalam industri yang lagi bertumbuh lah istilah gitu. Tapi gimana caranya meramu bisnis ini menjadi bisa sustain dan bisa bertumbuh, emang ya pasti banyak kejedotnya juga sih. Ini salah, coba sini gitu. Jadi nggak ada semua perlu rumus ada trial and error juga kan. Nggak ada rumus yang ibaratnya udah pasti bisa dijalankan dengan mulus gitu. Gitu. Setuju sih sebenarnya. Bisa dibilang kalau misalnya bisnis itu jadi kayak bisnis passion lo ya. Lo happen to be passionate about sports. Dan lo akhirnya punya bisnis di industri olahraga gitu ya. Betul. Iya, itu memang kadang-kadang memang orang kepengen kan punya bisnis yang sesuai passionnya gitu benar. Ini juga sebenarnya ya sangat nggak disengaja, tapi ya ketika kita bicara passion, ya namanya bisnis kan ada ups and down juga ya. Nggak semua musim tuh lagi baik gitu ya. Paling nggak kalau emang fundamentalnya kita passionnya kita yang kita suka gitu ya. Ya kita tetap bisa bertahan lah di dalam situasi apapun. Benar. Gitu. Jadi meskipun lu lagi susah, duit lagi tipis gitu misalnya. Pasti. Kalau misalnya lu suka dengan bisnisnya, gue suka nih bisnisnya. Pasti lu mau jalanin terus gitu kan. Gimana pun caranya, gue pengen iniin terus gitu. Bro. Dan lu ada specific purpose nggak nih lu untuk ngebikin ini? Tadi kan kita bilang lu passionate check ya kan about sports gitu. Terus yang kedua entrepreneurship check gitu. Nah, lu ada bigger purpose nggak di? Pasti, karena kan ya kita pasti yang menjadi mendasar adalah karena kita di bisnis wellness dan sports gitu ya. Gue yakin kita bicara di luar ya, global, atau mungkin sekarang nih lagi rame nih Olimpik nih gitu ya. Kita bicara Olimpik Paris gitu ya. Apapun yang terkait olahraga ini, gue meyakini bahwa dengan olahraga itu satu yang pertama pasti menjadi sehat ya. Tapi yang kedua kalau kita bicara yang lebih besar lagi gitu ya, bicara lebih gede lagi itu bicaranya. Dengan olahraga ini justru mempersatukan semua elemen ya. Gitu ya. Kita bersatu dengan olahraga biasanya gitu. Apapun lah. Apalagi kalau kita lihat di skala internasional, once bendera merah putih dikibarkan kan kita merindingnya luar biasa. Benar. Nah, bedanya di Indonesia sama di luar itu terutama di Amerika lah kita contoh gitu ya. Itu private sector yang main ke sports itu udah banyak banget dari mungkin 30-40 tahun yang lalu. Udah sangat jauh di depan. Bagus sih buat Indonesia, kita bisa belajar karena kita ketinggalan, kita tinggal nyontek lah kira-kira gitu. Nah, Indonesia ini untuk sports bisnis yang private tuh masih gue bilang masih jauh ketinggalan karena by nature
orang-orangnya baik individu, misalkan atlet atau sports bisnis itu masih mengandalkan atau membutuhkan ini ke pemerintah punya anggaran, funding, iya ya, gitu. okay. Belum ada yang mau berani benar-benar ya emang harus, karena orang belum meyakini bahwa duitnya balik nggak kira-kira kayak gitu. Ya. Kebayang kalau kita rame-rame rangkulan dengan berkolaborasi seperti dan lain sebagainya ya kita bisa loh mengejar seperti sana. Nah misi besarnya DES ya sebenarnya sangat simpel sebenarnya. Pingin ya menjadi Indonesia lebih sehat. Tentunya juga kita dengarkan yang lagi digembor-gemborin 2045 Indonesia emas gitu kan. Jadi dengan kita menyasar sports event yang secara aktif dan konsisten, itu kan sebenarnya ngebuka juga untuk bibit-bibit baru gitu ya. Menghadirkan juga event-event yang sifatnya kita nggak ngomong dulu nih yang prestasi nih. Kita ngomong dulu yang fun, yang rekreasional, yang grassroots gitu ya. Supaya lebih populer nih orang untuk olahraga gitu. Jadi konsisten lah ya. Betul. Kalau kita ngomong yang elit, yang prestasi, mungkin itu pemerintah lah yang kesana. Kita gimana caranya bisa menggerakkan sports ini menjadi ya tadi gaya hidup salah satunya gitu. Nah kita bagian kecil dari teman-teman pingin ngajak juga. Makanya si DES ini udah mulai ada digital juga ada podcast itu sebenarnya juga pingin membuka seluas-luasnya. Kita menjadi jembatan nih, jadi hub supaya ya teman-teman di luar ya apapun lah ya, misalkan kita pengen dengar di balik ceritanya si atlet misalkan yang kemarin ini mungkin dia jeripayanya untuk bertanding ke skala internasional itu banyak dari kantong sendiri. Itu kan mungkin banyak orang yang tidak angkat cerita-cerita itu. Jadi tapi sebenarnya cukup common ya itu terjadi. Iya, jadi media-media yang kita mau coba angkat ini kita mau highlight juga para semua pelaku di industri sports ini juga supaya juga terdengar oleh publik gitu kira-kira dibantu di mana. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Jadi misi gedenya kalau tadi ya lebih ke arah ya sebuah hub untuk bisa merangkul semua ekosistem olahraga baik sports enthusiast, sports club, sports community untuk bisa naik kelas lah kira-kira gitu. Karena kita yakin kalau Indonesia ini secara prestasi olahraganya naik kelas, yang di luar tuh takut juga istilah gitu. Kita jadi bisa berkompet lah ya gitu selain di sisi yang lain ya misalnya ekonomi dan sebagainya. Olahraga nih juga jadi penentu juga nih untuk kita menaikkan martabat kita. Benar. Jadi pemersatu bangsa juga. Kalau misalnya lagi tim merah putih lagi main bola gitu kan. Iya. Wah, itu persatuan terasa banget ya di TV di jalan kayak gitu. Jadi dampaknya ke sana yang pingin itulah kita coba dorong lah. Coba dorong di situ ya. Oke. Nah, tadi kan lu sempat bilang ada peran apps nih ya, berarti kan teknologi kan. Peran secara teknologi ini apa sih di bisnisnya Dash? Oke, jadi sebenarnya kalau tadi kan bicara mengenai bisnis passion gitu ya. Passion ada goal impact-nya nih, purpose-nya apa gitu. Nah, kita bisa sih gaya-gayaan di 1 2 3 ini gitu. Tapi umurnya nggak akan panjang kalau bisnisnya nggak sustain benar gitu ya. Apapun kita mesti mikir kantong-kantong mana nih yang bisa mengenerate income supaya sustain dan bisa mimpinya bener kejadian secara jangka panjang gitu. Nah, apps ini sebenarnya memang dibuat di awal untuk ya awalnya memang waktu di pandemi kan memang tech lumayan lagi rame lah istilahnya gitu. Kita buat intinya untuk memudahkan karena di Indonesia ini saya lihat orang-orang tuh lebih senang berkumpul. Komunitas tuh banyak, nggak cuma olahraga, komunitas mungkin ex SMA, komunitas ex industri, lawyer segala macam. Iya. Komunitas pencinta burung, mobil apa, gitu. Burung perkutut juga ada gitu kan. Jadi orang-orang Indonesia ini lebih senang berkumpul untuk melakukan sesuatu. Beda sama di luar mungkin individu. Nah, begitu pandemi itu banyak komunitas-komunitas baru yang lahir, komunitas tenis, komunitas slow pitch, komunitas sepeda segala macam lah. Nah, komunitas ini kan sering menjalankan sebuah activity event yang kecil lah, misalnya 50 orang, 100 orang gitu ya. Nah, kita mikir waktu itu kita bikin apps itu adalah karena si Dash, ini success story-nya dari Dash dulu nih problemnya. Si Dash punya member internal yang bertumbuh dan butuh pembayaran, ribet kan kalau Google Form terus nggak ada payment gitu segala macam. Akhirnya si tim internal, tim saya kantor satunya itu bikin app gitu ya. Nah, ketika kita bikin internal problem kita udah di-solve. Cuman gimana caranya kita bisa nge-solve teman-teman komunitas lain yang kayak Dash gitu, yang lahir kayak Dash juga nih, yang akhirnya punya event, dia rekonsiliasinya ribet gitu kan. Akhirnya ternyata kejadian once itu launching, kita waktu undang media segala macam, banyak community yang datang kita untuk
jadi istilahnya jadi merchant lah ya. Iya, jadi merchant di apps itu ya. Jadi dia ada komunitas sepeda. Jadi eventnya setahun tuh 12 kali. Setiap bulan pindah-pindah, Jakarta, Bandung, Medan, Jogja pindah-pindah. Itu setiap event ada 300 peserta yang ikut. Selama ini belum ada Das app gitu, dia bayarnya pakai Google Form, terus transfer, udah tuh pegel dia ngecekin mutasi kan. Udah masuk belum ya duitnya ya gitu. Mending kalau yang bayar orang yang ikut event, bisa istrinya, pokoknya rumit lah istilahnya. Akhirnya kita nge-solve problem dia, akhirnya dia pakai sistem kita. Jadi kayak marketplace-nya untuk event olahraga komunitas. Gitu ya. Kita nggak bilang event yang skala gede deh, yang ribuan. Dia udah punya web sendiri segala macam lah. Ini yang ya 50 orang lah. Akhirnya sukses story dipakai sama dia. Sambil jalan jadi banyak tuh komunitas, nggak cuma sepeda, ada yang sepeda anak-anak yang push bike gitu, ada komunitas golf. Jadi akhirnya lumayan berjalan tuh ternyata. Jadi akhirnya cuma nge-solve problemnya Das, jadi dipakai sama yang lain. Nah, begitu pasca pandemi tadi event mulai happening bisa lagi happening, gitu ya kita coba melihat secara analisa secara gambaran bisnis di Das ini ke belakang. Memang saya meyakini ya tech kalau di bisnisnya Das ya gitu ya, tech mungkin lebih bisa dibilang supporting bisnisnya kita, the bigger bisnisnya gitu. Jadi ya. bisnis kita bukan murni digital yang mendorong semua untuk bisa besar kayak teman-teman yang lain mungkin ya. Ini murni konvensional bisnisnya, bisnisnya udah ada dari zaman dulu sebenarnya gitu, kayak mirip-mirip lah. Cuman ya tech untuk bantu kita untuk nge-push, kita bisa analitik. Sekarang per hari ini kita bisa analitik nih, misalkan yang suka lari berapa by region di Jakarta, yang sepeda berapa di kota-kota, karena semua udah terkonek ke kita gitu. At least jadi kita bisa menjadi dasar ketika kita bikin event luar kota, ini by age group mana nih yang menarik, sukanya di apa, price range-nya berapa, betul, kemakan gak nih event kayak gini, kira-kira lebih ke sana gitu. Oke, that's excellent. Very helpful ya berarti ya, dan punya teknologi lumayan. Oke. Nah, tadi gue mau touch sedikit lagi, balik lagi sedikit ke perkembangan industri olahraga di dalam negeri ini. Menurut lo apa sih yang selain kontribusi pemerintah yang mungkin bisa lebih besar lagi? Apa sih sebenarnya yang perkembangan yang kayak gimana sih yang lu bisa ngelihat ke depannya gitu? Kalau misalnya gue dulu jujur pas lagi zaman SMP SMA gitu ya, mungkin very limited gitu. Dan cabang olahraganya pun itu aja gitu kan. Nah, kalau misalnya lu lihat ke depan sekarang bedanya tuh kayak gimana? Ya memang sekarang setelah pandemi karena semua udah kebanyakan lah saya bilang ya, udah menjadi gaya hidup tadi dan juga dibantu juga. Sekarang kan semua jendelanya dari Instagram nih, dari digitalnya kan semua udah bergerak semua nih. Jadi kita juga kebantu juga dari banyak elemen, misalkan sesimpel banyak sekarang public figure yang olahraga juga, dia meng-highlight juga olahraga tersebut menjadi populer juga gitu ya. Akhirnya government mulai melihat, makanya sekarang kita juga berterima kasih banyak event-event skala internasional yang didatangkan ke kita, misalkan kayak kemarin FIBA World Cup ada di sini, FIBA Asia ada di sini, kemudian ada yang lain-lain lah cabang olahraga kayak kemarin volley juga sempat ada yang dari Korea timnya datang ke sini, jadi lumayan bisa ngebantu dan menghidupkan nih, dan itu nggak bicara ke satu cabang olahraga, sekarang udah berbagai macam cabur udah mulai maju. Kita lihat ada pedal juga sekarang lagi rame, benar-benar. Golf juga dari dulu emang terus stabil. Jadi kayaknya semua emang harus berpegangan bersama-sama istilahnya ya, private sector, government dan pelaku-pelakunya juga nih gitu, supaya bisa naik kelas. Dan ya saya senang banget kalau banyak private sector yang mulai lahir yang mau di industri ini gitu, karena kan ya kita sama-sama bisa ya bangun lah ya gitu ya, kira-kira kayak gitu. Tapi salah satu yang gue lihat yang cukup berperan itu ya, ini correct me if I'm wrong itu adalah sekolah, universitas, kayak gitu, untuk menghidupkan minat dengan aktivitas-aktivitas olahraga itu. What do you think of that? Ya, jadi banyak juga sekarang sekolah-sekolah yang ya mungkin udah bisa melihat ya, untuk kayak contoh kami juga dipakai sebuah sekolah sebagai vendor tadi ya. Itu juga mereka udah melihat bahwa mungkin zaman dulu mereka mau develop sendiri, mereka merekrut pelatih sendiri yang memang mungkin tapi sebenarnya bukan core-nya mereka kan. Jadi dia mau semua serba sendiri, mungkin secara efisien, cost segala macam. Sekarang udah mulai dia mau pakai partner. Partner juga dipilih, ada parameternya lah istilah gitu. Dan yang masih kurang dan mesti digalakan mungkin habis ini
adanya liga-liga antar sekolah. Bener, gitu. Seperti luar negeri kan sudah ada Bener. liga antar SMA, liga antar SMP, antar uni, dan mungkin by region. Sudah ada sih beberapa kayak basket gitu. Cuman kalau bisa mungkin lebih banyak ke banyak kategori gitu ya. Ke volley, masih limited ke di basket aja kan ya. Karena kalau sekolah tuh kan pasti cenderung ya yang ikut dan yang nonton ini kan fanbase-nya kuat ya. Maksudnya ibaratnya bener-bener rame-rame mau nonton sekolahnya gitu. Maksudnya kita kan kayak gitulah modelnya gitu kan. Jadi itu kan juga menarik lah istilahnya sebenarnya. Oke. Nah itu karena gue ngerasa kayak anak gue juga ngikut kayak sports gitu kan. Jadi sport academy gitu di dekat rumah. Itu zaman gue dulu tuh nggak ada tuh sports academy kayak gitu. Ada tapi mungkin spesifik, mungkin bola aja. Itu yang dibikin kayak tim juniornya siapa gitu kan. Tapi sekarang tuh udah sampai menurut gue udah cukup kompetitif ya. Anak gue ngikut basket kayak gitu. Tanding sama klub lain kayak gitu. Orang tuanya yang berisik. Yang bener-bener pushing anaknya tuh jadi jago. Jadi kayak anak-anak umur 7 tahun 8 tahun dan basketnya tuh udah nge-lay up gitu-gitu. Wah gila gue bilang. Ini gue dulu nggak pernah ngelihat nih yang kayak gini. Gue baru kali ini. Tapi I think in hindsight it's a good progress ya. Kalau misalkan itu udah dimulai dari kecil gitu. Betul. Udah dimulai dari kecil. Terus orang tuanya pun punya tendensi untuk ngelihat oh ini olahraga ini penting nih. Kayak gitu. Ketimbang kayak mungkin kalau gue dulu pengalaman gue sendiri ya gitu. Pokoknya belajar gitu. Ya olahraga cuman kayak pendukung aja gitu. Tapi kayaknya sekarang udah mulai sangat serius ya. Orang tua taking it buat anak-anaknya ya. Karena by nature sekarang juga dulu zaman angkatan kita kalau kita menaruh anak kita di klub renang segala macam, fokusnya pasti lebih ke arah prestasi. Pingin anaknya bisa bertanding di skala yang lebih besar. Nasional, PON segala macam atau keluar segala macam. Pokoknya begitu ikut klub prestasi. Nah, sekarang itu orang tua sekarang yang di angkatan kita sebagai parents punya anak itu sekarang setiap masukin klub udah punya dua nih mimpinya. Yang pertama memang prestasi sama, yang kedua untuk jalur sekolah gitu, scholarship segala macam. Dan memang kalau dulu orang tua mencari jalur untuk scholarship itu nggak gampang dari sekolah gitu. Dan sekarang udah berbeda bentuknya, justru sudah banyak agent-agent di luar yang memang nyari talent pool di kita gitu. Jadi udah karena informasi udah gampang segala macam gitu. Dan itu kan sangat membuat potongannya bisa gede banget gitu, 50%, 75% itu yang sebenarnya sekarang parents sudah banyak kesana gitu, apalagi dengan ikut di renang. Ada insentif kayak gitu makanya jadi ngasih kontribusi positif gitu ya ke overall olahraga punya industri ya. Jadi memang sekarang secara kita mengeduket anak-anak itu juga udah berbeda, nggak harus nge-push untuk menjadi dia nomor satu, tapi lebih kepada partisipasi gitu, at least dia ikut, dia aktif segala macam gitu. Jadi dan itu actually helping them juga nanti ke ininya loh ya, ke pada saat mereka mungkin cari kerjaan ke depan gitu, atau mereka mau masuk kuliah gitu misalkan. Oh aktivitas selain sekolahnya apa gitu. Gitu. Ya kan? Jadi kalau misalnya dia pernah misalkan menang swimming tingkat nasional gitu, wah itu jadi nilai plus bisa masuk. Jalur prestasi itu sekarang lagi rame. Benar. Gitu. Oke, interesting. Nah, lu ada ngerasa nggak sih dampak sosial dan personal lu setelah lu bikin Dash gitu? Yang udah paling pasti kan ya karena ini bangun community lah gitu ya. Kita lebih sering ketemu ke banyak sekali personal lah gitu ya. Dari segala macam strata orang lah istilah gitu. Karena ya kita udah nggak bisa nutup itu karena kan mengalir aja istilah gitu. Jadi itu mungkin sisi sosialnya sangat bagus gitu ya. Dan apalagi bisa karena kita sering membuat turnamen-turnamen yang isinya tuh early development kelompok umur 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Kayak lomba sekarang lagi berjalan basket nih sebulan. Itu dari KU10, KU12, KU14. Ntar bulan depan kita bikin turnamen renang tuh dari KU6, KU8 gitu. Jadi seneng juga kalau someday misalkan di next 5-10 tahun justru mereka lahir dari turnamen-turnamen yang kita bikin gitu. Itu kan suatu achievement juga kita happy lah gitu karena di sini sangat kekurangan liga-liga itu kalau dari luar gitu. Jadi kalau kita konsisten terus bikin ya mungkin menjadi sarana juga buat mereka. Setuju banget karena gue bilang sih yang ngebikin anak gue bisa terus gitu ya di basket tetap jalan basketnya itu
kalau misalnya dia itu sebulan sekali atau sekali dalam 2 bulan gitu selalu ada turnamen atau Betul. minimal friendly match lah Iya, gitu. iya. Nggak cuman Betul. latihan aja Iya. gitu kan. It's good. Jadi dia bisa main tanding, oh dia ngeliat tim lain, Iya. oh yang ini jago banget Betul, timnya kayak betul. gitu. Nah itu sangat-sangat ini sih, sangat-sangat positive contribution ya menurut gue ya. Betul. Ya karena tadi bicara sports entrepreneur di sports industry, karena memang patokan fundamental ini kan sportivitas ya. Jadi ya kita ngebangun bisnisnya juga harus benar-benar toleransinya sangat tinggi di dunia di sektor itunya sebenarnya gitu, biar ya bisa besar lah istilahnya kayak gitu. Ya, bener sih. Nge-training juga supaya ya kalau misalnya kalah ya udah sportif lah. Iya, benar. Jangan ribut. Iya. Gitu Mas Ray. Nah, tadi lu kan Dash ini kan dibangun dari komunitas yang sangat kuat ya. Gimana sih cara bikin solid, bikin komunitas yang solid dan kuat itu kayak gimana sih? Emang olahraga tuh sebenarnya cuma kebagi dua sih istilahnya. Yang prestasi atau elit itu kalau bicara tadi, maksudnya bicara Mas kan akuntansi lah gitu ya. Iya. Kalau bicara prestasi itu sebenarnya bisa dibilang itu biaya, bisa dibilang itu cost lah kita dibilang, karena ya untuk pembinaan segala macam nggak ada anggarannya, nggak mungkin kecil lah. Apalagi kita mau ke skala yang lebih besar, makanya itu banyak harus disupport sama government. Nah kemudian ada satu sektor lagi komunitas, lebih sports enthusiast, mungkin secara segmentasi lebih ya ada buying powernya lah istilahnya, bisa sustain lah istilahnya gitu. Jadi memang ketika ngebangun si sports bis ini memang mesti banyak disubsidi silang sama community. Community ini memang untuk ngebangun ya, kalau secara nature bisnis mungkin kalau di compare sama other industry memang ini bisnis yang bisa dibilang nggak volatile gitu ya, nggak kencang naiknya gitu ya, stabil, pelan-pelan, is a long term gitu ya. Gitu, makanya memang mesti sabar gitu ya ngejalaninnya gitu ya. Cuman ya senang juga sekarang banyak juga kan kita mesti berpikir untuk mencari sumber-sumber pemasukan yang bisa menghidupi si organisasi ini. Benar. Jadi pasca pandemi ini dengan tadi wellness di luar growing segala macam, banyak juga brand-brand yang sudah mulai melihat sektor wellness sports ini menjadi daya tarik gitu, dan apalagi community base gitu ya. Mungkin dulu event-event musik yang menjadi daya tarik paling tinggi gitu ya, konser segala macam. Nah sekarang udah mulai pelan-pelan hampir apple to apple nih gitu. Mereka willingness untuk berinvest di event olahraga ini udah mulai berani gitu. Jadi itu yang membuat ketika kita bangun bis ini paling tidak ada yang bisa kita kejar lah. Nah, tentunya sekarang dengan dunia digital segala macam juga sekarang bertumbuh, kita harus juga cepat berevolusi, dalam arti ya kita harus pintar-pintar kira-kira untuk bisa win-win juga nih sama brandnya, harus bisa melihat juga di market bagaimana mereka bisa tap in sama kita, apa yang dilihat gitu ya, tadi mungkin by kategori, kemudian by umur, by segmen ABC-nya, itu kan semua ada brandnya sebenarnya. Kita main di segmen A, brandnya berarti yang main yang ini, kemudian yang main di C yang ini. Kategori di lari, brandnya yang ini. Iya, dan itu gimana cara pintar-pintar. Sebenarnya kalau bicara tadi background saya ya, kenapa nyemplung di profesional sebenarnya ya kurang lebih ya tanpa disadari ya di sini nih sebenarnya nyambungnya gitu ya. Ketika kita di banking kita banyak handle klien kan ya. Corporate segala macam yang memang industrinya juga sangat beragam. Kita bisa lihat mereka tuh sebenarnya bisnisnya di mana, apa yang bisa membantu dia untuk bisa dikonversi, dikolaborasikan kayak gitu sih. Jadi begitu once ada Dash, udah jalan pilar-pilarnya ya kita harus berpikir di kacamata klien nih, gimana dia bisa meleverage Dash untuk bisa dia juga dapat manfaatnya gitu. Kayak gitu sih. Dia bisa achieve business purpose-nya dia juga gitu ya. Kayak gitu sih. Oke. Nah, menurut lo Dash ini sekarang kan udah bukan ini lagi nih, udah apa ya gue bilangnya ya, kayak udah lo tahu nih, udah bentukannya udah ada 4 pilar gitu kan, udah ada staff everything. Lu bakal ngelihat Dash ini berkembang ke 5 tahun 10 tahun lagi tuh kayak gimana bro? Oke, yang sekarang memang 4 pilar ini kalau bisa berjalan secara sustain dalam waktu short term itu itu mungkin goal dalam waktu dekat dan mediumnya lah gitu ya. Cuman along the way untuk jangka panjangnya memang kita lagi mau harus mengarah ke arah facility si tempat. Saat ini kita udah ada satu operator gym kan, kebetulan kita ada di Sibis. Cuman ke depan pelan-pelan ketika kita udah punya market gitu ya, kita udah jalan dengan tadi community-nya udah kuat segala macam.
ya mereka nih butuh apa? Butuh base camp lah istilah gitu ya. Butuh rumah gitu butuh ya. rumah. Okay. Nah, tapi kategori lapangannya apa? Kita masih studi sih. Apa kita bikin lapangan tenis kah, atau kita bikin lapangan basket kah, gitu. atau kita bikin apapun, itu kita lagi kaji. Dan ya sekarang kan lokasi penting ya. Benar. Jadi gimana kita bisa, ya moga-moga jalannya ada, dan mungkin ke depan kalau bicara 5-10 tahun ya mungkin facility ini ada beberapa tempat lah gitu. Fasilitas ya. Nah, itu jadi salah satu tantangan terbesar lu juga nggak sih sekarang untuk fasilitas itu gitu. Jadi misalkan lu lagi iniin basket gitu kan. Tempatnya nggak ada. Tempatnya nggak ada. Penuh, iya betul. Tenis kan juga susah kan Susah. Makanya kekurangan. Nyari tempat yang bisa di-book di waktu yang enak. Iya, gitu. Benar. Ada waktu tapi jam 12 siang. Iya, itu juga tantangan juga. Bener ya, fasilitasnya berarti. Untuk olahraga-olahraga yang perlu lapangan ya pertumbuhannya akan ada ceilingnya kalau lapangannya nggak terbentuk. Tapi kalau olahraga-olahraga yang dengan jalanan ruang terbuka, lari dan sebagainya kan bisa di mana aja ya kira-kira gitu. Jadi itulah fasilitas itu yang sebenarnya jadi penting lah sebenarnya. Itu yang kedepannya lu mau coba tap into ya, gimana ya? Entah itu operate atau kita own atau apa, itu belum kita arah ke sana lah kita. Ntar bisa tanya sama Mahdi bro di Sibis gimana nih? Iya nih, kita masih dekat-dekat sama developer besar. Nah tuh, dengerin tuh di. Oke. Nah, kasih ini dong kayak misalkan tips untuk bikin sports business gitu kan, untuk orang yang supaya dapat nih passion, profit sama impactnya. Nih gue ngelihatnya tadi kita udah ngobrol nih tiga-tiganya udah kena semua nih gitu kan. Menurut lu bisa kasih tips nggak gimana? Sebenarnya industri sportsnya sendiri kan di Indonesia masih sangat pagi ya, masih sangat hijau banget lah gitu. Jadi masih banyak banget sektor turunannya yang makin nanti akan atraktif gitu ya. Nggak usah kita bicara yang terlalu besar sport bisnis, individu levelnya juga sekarang kalau saya lihat udah mulai bisa menjadi pekerjaan utama gitu ya. Misalkan contoh tadi coaches. Ketika kita bicara tadi akademi bertumbuh ya kan, banyak sekarang anak-anak mau ikut program-program kelas segala macam. Otomatis upah fee-nya si pelatih ini sekarang pasti naik kelas juga nih. Di semua kategori, misalkan pelatih golf, pelatih basket, gitu kan. Pelatih apapun lah, pelatih bola segala macam. Itu satu, rasionya pasti kurang gitu ya. Demand antara yang minat sama yang sama coach-nya juga pasti timpang. Itu ruangnya sangat banyak untuk bisa menuju ke sana gitu, secara individu gitu. Kalau bicara itu individu. Kalau lebih besar lagi ya berarti tadinya mungkin individu level, dia kepikir untuk menjadi sebuah entrepreneur ya, dia mungkin own sebuah klub lah istilahnya gitu ya. Dia mungkin meng-hire pelatih-pelatih istilahnya. Mungkin dia udah satu level, dia udah terlalu senior, dia bangun sebuah klub, ya dia merekrut pelatih-pelatih gitu. Itu juga menarik sebenarnya gitu. Dan sektor-sektor lainnya sebenarnya seperti event organizer tadi di kategori sports gitu ya, itu juga ya sekarang lihat aja setiap minggu lah, weekend Sabtu Minggu itu kalau kita ke tengah kota nggak mungkin nggak ada tuh event olahraga tuh. Pasti. Tiap minggu ada, dan benderanya beda-beda tuh, brandnya semua mau buang sana gitu. Jadi mungkin dibalikin lagi ke masing-masing internalnya. Tadi bicara sports ini masih sangat pagi, masih sangat hijau. Banyak sekali turunan itu yang bisa dikerjain gitu ya. Lebih balik lagi ke personalnya, lebih suka di mana passionnya. Karena kalau dibalik kan mungkin ya saya sukanya basicnya adalah saya suka mengajar misalkan, saya suka trainer kan, saya seneng gitu ya membagi edukasi segala macam. Itu pilarnya kan bisa gede banget kalau fokus di situ sebenarnya kan gitu ya. Kita bicara pelatih lebar gitu. Atau tadi event gitu ya, atau apapun misalkan kayak recovery station, misalkan tempat kayak visio klinik itu juga. Ketika activity-nya ini makin tinggi volumenya, mereka perlu ke bengkel kan istilahnya gitu. Benar. Visio, sports massage itu juga salah satu sektor yang udah pasti akan atraktif gitu. Belum lagi suplemen gitu ya. Oh iya, yang kayak gitu-gitu. Banyak sebenarnya. Healthy food. Iya, makanannya gitu. Jadi sebenarnya ya itu karena masih pagi, kompetisinya masih sangat minim gitu ya. Tinggal mau suka di mana, udah fokusin di satu bidang gitu ya. Dan nggak ada habisnya sih menurut saya sih itu sebenarnya. Kelihatannya masih sangat-sangat besar ya. Besar sekali kalau menurut saya besar. Masih sangat besar, dan ya sekarang model bisnis semua kan sebenarnya collab ya. Jadi menurut saya sih mendingan fokus di satu sektor, suka di mana, fokus satu sektor, ya udah tinggal memperbanyak extend partner aja yang lain yang bisa diutilize untuk bisa gedein bisnisnya dia gitu sih. Oke. Jadi sekarang nggak usah jauh-jauh bro, fotografer aja sekarang income-nya udah
bisa ngalahin gaji manajer kali. Foto-fotoin event, kerja cuma Sabtu Minggu misalkan 2 hari event-event dia keliling, itu income-nya sekali satu foto aja 100.000 Bos. Iya. Gitu. Itu yang foto-foto di CFD. Iya, kan cuman 2-3 jam udah bawa pulang berapa gitu. Itu kan turunannya yang juga jadi impact-nya positif banget ya jadinya. Semua ya buying power-nya naik gitu ya, willingness to pay-nya untuk di sektor ini juga jadi bertambah gitu ya. Middle class income juga naik. Jadi akhirnya semua sebenarnya kena dampak gitu. Dampak ya. Tapi itu mulainya tuh dari kesadaran masing-masing individual untuk bisa hidup lebih sehat. Iya. Temanya seperti itu gitu ya. Ini gedenya lah ya. Gedenya kayak objektif gitu ya. Gedenya gitu. Dari situ baru mulai nih, oke, gue suka lari gitu. Iya. Atau gue suka basket kayak gitu. Jadi benar. mulainya masuk ke arah situ semua jadinya. Wah, oke. Jadi interesting. Very interesting. Bro, thank you so much for coming today. Sama-sama diundang. Gue belajar banyak hari ini tentang sport business. And looking forward and good luck for your business. Thank you, sama-sama. Good luck juga.